Selamat malam, Anda menyaksikan Talk Politik with Reinhard, saya Reinhard Sirait. Pemirsa, sinyal dukungan elektoral jelang pemilu 2024 semakin bermunculan. Beberapa waktu yang lalu, Kepala Badan Intelijen Negara BIN, Budi Gunawan menyampaikan pernyataan yang ini menimbulkan kesan melakukan endorsement terhadap Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Kepala BIN menyebut Prabowo Subianto terlihat sudah mendapatkan sebagian dari aura Presiden Joko Widodo. Sontak kemudian pernyataan itu menuai perbincangan di berbagai kalangan. Apakah pernyataan tersebut merupakan sinyal bahwa memang ada endorsement yang dilakukan oleh Kepala BIN kepada Pak Prabowo Subianto dan bagaimana kemudian memaknai sinyal tersebut? Saya Reinhard Sirait, inilah Talk Politik with Reinhard selengkapnya. Aura Pak Jokowi sebagian sudah pindah ke Pak Prabowo. Pesan dari Pak Jokowi untuk menjadi ukuran kriteria kerutan tersebut 100% identik dengan Pak Prabowo saat ini. Dan kita akan diskusikan bagaimana memaknai pernyataan aura Pak Jokowi sebagian telah pindah ke Pak Prabowo Subianto yang disampaikan oleh Kepala BIN Budi Gunawan yang ini kemudian di satu sisi ditanggapi positif tentu oleh partai pendukung Pak Prabowo, Partai Gerindra, tapi di sisi yang lain kemudian dikritik oleh sebagian dari partai oposisi yang menyatakan ini bisa kemudian jadi offside. Kita akan diskusikan pada malam hari bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Bang Habibur Rahman. Selamat malam, Bang. Apa kabar? Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga ada Wakil Sekretaris Jenderal Wasekjen Partai Demokrat, Bang Renanda Bakhtar. Bang Renanda, apa kabar? Baik, baik. Dan juga ada Direktur Eksekutif dari Foxpol Center, Bang Pangi Syarwi Caniago. Selamat malam, Bang Pangi. Apa kabar? Malam, Bang Reinhard. Kita membahas apa yang sedang ramai sepekan ini soal endorsement. Ini endorse ya Bang Pangi, ternyata nggak cuma buat influencer ya, tapi ternyata juga bisa untuk tokoh-tokoh politik. Bang Habibur Rahman, yang jelas kalau kita baca Partai Gerindra kemudian menanggapi positif ya, apapun yang dimaksudkan oleh Kepala BIN Pak Budi Gunawan. Tapi sebenarnya Bang Habibur Rahman sendiri melihat pernyataan itu apakah itu sebuah endorsement atau pernyataan yang biasa-biasa saja? Ya, bahasa endorsement itu kan dari pengamat nih, Bang Pangi, dari teman-teman media, Reinhard dan kawan-kawan ya. Kalau kami sih memilih untuk tidak terlalu GR ya, tidak terlalu gede rasa, tapi yang jelas itu kan pernyataan yang positif ya. Bahwa disebut aura mungkin yang dimaksud adalah kemampuan-kemampuan terbaik Pak Jokowi ada yang bertransfer ke Pak Prabowo. Tentu itu hal yang baik. Kenapa? Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa dia banyak belajar hal-hal positif terkait kepemimpinan ya kenegaraan ke Pak Jokowi. Kalau beliau kan sebelumnya pengalamannya syarat di bidang militer, perang dan memimpin pasukan. Tapi kalau memimpin teritori, memimpin wilayah, memanage satu wilayah, itu pengalamannya tentu lebih banyak Pak Jokowi kan, wali kota, gubernur, presiden. Nah, makanya Pak Prabowo sering cerita, kalau rapat dengan Pak Jokowi itu efektif, selalu cepat, to the point dan lain sebagainya. Kemudian juga waktu kerjanya beliau itu sangat luas, bisa dari pagi sampai ke pagi lagi, kurang lebih begitu. Jadi Pak Prabowo cerita banyak hal-hal yang dia pelajari, ya, yang dia nggak dapat di militer, yang nggak dia dapat di partai politik, ya. Dia dapat dari kepemimpinannya Pak Jokowi. Mungkin itu kalau disampaikan. Jadi setelah itu juga kami juga melihat juga banyak hal-hal yang baru dipraktekkan Pak Prabowo di kami. Rapat ya kan yang bertele-tele ya dibikin efektif ya. Kemudian direksinya jelas, begini. Nah, saya pikir itu bagus yang disampaikan. Jadi dalam konteks kemampuan terbaik seorang presiden ya kan sudah menular ke para menteri di sekitarnya, terutama Pak Prabowo. Oke, jadi tapi tidak mau GR soal itu adalah apakah itu endorsement, dukungan kah atau apa tidak?
Oke, tapi menanggapi secara positif. Ya. Oke, yang jelas itu kemudian kan menjadi, ya kita bisa bilang kemudian kontroversi juga ya Bang Habibur Rahman. Karena ini yang ngomong sekelas kepala BIN. Ini bisa kemudian diartikan macam-macam, spekulasinya macam-macam. Ada dukungan pemerintah lah, lembaga negara, dan lain sebagainya. Anda melihat ke arah sana tidak? Ya saya pikir kita semua sudah sangat paham ya segala bentuk regulasi terkait penyelenggaraan pemilu ya. Apa yang do, apa yang don't bagi para pemegang kekuasaan kita paham dan tidak ada ke arah sana pelanggaran-pelanggaran itu ya. Saya pikir saya ini berapa kali pemilu jadi advokatnya partai politik maupun koalisi, kita paham banget ya apa yang rambu-rambu pelanggaran itu, dan ini masih cukup jauh ya. Tapi kalau teman-teman ingin kita saling mengingatkan ya nggak ada masalah. Kami juga siap. Kami dari dulu katakan bahwa siap saja bertarung ya dalam konteks mematuhi segala bentuk peraturan yang ada. Gitu. Oke. Bang Renanda, apakah dari Demokrat melihat tidak ada yang diterobos rambu-rambu dari seorang kepala BIN yang kemudian dianggap bahasanya itu melakukan endorsement atau mendukung terhadap Pak Prabowo di Pilpres 2024? Ya mungkin kata offside itu sulit kita persalahkan gitu ya. Mengingat ini kan yang berkomentar ini kita tidak bisa lepaskan masalah ini pribadi, pernyataan pribadi atau dia sebagai kepala lembaga. Karena ini dalam pernyataannya di dalam forum ya memang yang formal ya, dan kemudian juga publiknya banyak. Dalam kapasitas juga sebagai Kepala BIN. Kepala BIN, ya tentu kita menyayangkan sebenarnya. Karena sebenarnya kita tentu tidak mempermasalahkan endorsement dari mana-mana, kecuali memang pada pihak-pihak dilakukan oleh pihak-pihak yang memang seharusnya netral. Pihak-pihak yang seharusnya tidak memberikan clue, memberikan kode, memberikan semacam seolah-olah ada arahan yang tersembunyi gitu. Karena bukan apa-apa, kita tahu lembaga BIN ini kan lembaga yang punya power di negara ini. Dia punya infrastruktur, dia punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk katakanlah mulai sebenarnya untuk kepentingan negara ya, cipta kondisi ya kan. Kemudian juga bangun opini, kemudian juga punya perangkat-perangkat yang memang kuat untuk mempertahankan negara dalam konteks memitigasi, kemudian juga menyelamatkan situasi negara gitu. Tetapi kalau ini kemudian dianggap nanti sebagai katakanlah semacam clue ya, ini kan tentu dikhawatirkan nanti nggak bagus. Anda melihat ini clue tidak sih sebetulnya Bang Renanda? Karena begini sebenarnya, sekali lagi, karena ini kalau saja ya, misalnya Pak Budi Gunawan itu menyampaikan dalam acara makan malam di round table begitu ya, ada Pak Prabowo, ada Pak Jokowi, ada beberapa yang lain, saya bilang wah ini auranya Pak Jokowi sudah sebagian ke Pak Prabowo, nggak ada masalah di situ, karena kan memang konteksnya ini lagi makan malam di satu round table, tapi karena disampaikan secara resmi di depan, publiknya luas dan tahu itu akan dipublikasikan, saya rasa itu yang mungkin yang sudah kita harus hati-hati di situ, karena sudah pertama bukan soal etika saja, tapi juga tentu nanti ini dampaknya lebih luas, begitu. Oke. Tapi singkatnya berarti Anda melihat ada pernyataan ini bisa kemudian menjadi offside begitu, Bang Renanda? Betul. Offside-nya adalah karena karena menyampaikan adalah kepala lembaga intelijen negara yang harusnya bukan soal netralitas dan segala macam, tetapi juga memang punya infrastruktur ya. Kan bisa jadi pertanyaan apakah benar nanti itu kemudian diikuti oleh anak buahnya, oleh timnya untuk kemudian bergerak. Kalau kan bisa salah. Kalau kita anggap misalnya pernyataannya itu biasa-biasa saja, nggak ada maksud, jadi bukan suatu perintah, bukan komando. Apakah itu bisa disampaikan resmi juga setelah itu? Ya kan kita tidak tahu, tidak bisa cek. Kalau itu kemudian wah ini komandan udah ngasih kode nih sama kita nih. Berarti harus diikuti begitu? Harus diikuti. Bagaimana itu memeliminasinya? Kasihan juga Pak Budinya kalau memang nggak maksudnya seperti itu. Jadi menurut kami sekali lagi, kami sangat menyayangkan karena sebenarnya tidak pas pada saat itu, karena kalau kita lihat tuh, lihatlah siapa audiensnya, situasinya di mana, kemudian siapa yang menyampaikan dalam konteks apa, saya rasa itu penting gitu. Meskipun tadi Bang Habibur Rahman mengatakan ya kalau bicara ada pelanggaran, ada apa, itu kan ada lembaga-lembaganya yang kemudian mengawasi, itu tidak cukup menurut Anda bagaimana Bang Renanda? Kami kan belakangan ini selalu mengkritik juga ya penyelenggara negara termasuk Bawaslu gitu. Karena semua bisa melihat bahwa ya ini semacam kayak ada tebang pilih.
kalau kelompok oposisi calonnya, wah ini melanggar itu. Sementara dan penyelenggara negara bikin kampanye sampingan, segala macam itu ya, itu kan Oke. nggak ada teguran. Jadi Oke. saya rasa kita nggak bisa berharap banyak kalau Oke, begini. baik. Bagaimana Bang Habibur Rahman? Ini bisa jadi kemudian ya pernyataan yang nanti dibacanya, ditafsirkannya jadi sebuah arahan mungkin dari sebuah seorang kepala lembaga negara. Ya justru sebaliknya, jika hal tersebut disampaikan dalam situasi keterbukaan, menurut saya justru nggak ada masalah. Karena kita bisa awasi semua. Kalau saya di posisi oposisi, saya justru bagus. Kenapa? Dengan demikian kita bisa mengantisipasi sesuatu yang lebih konkret, misalnya yang dibilang tadi kan, soal arahan dan lain sebagainya. Jadi nggak akan bisa mau dikejar sampai kapanpun pernyataan tersebut nggak akan bisa dipersalahkan. Kenapa? Karena memang ya cuma pernyataan yang bersifat umum dan normatif, gitu kan. Jadi nggak akan bisa. Jadi kita nggak bisa menghakimi perbuatan orang hanya berdasarkan asumsi. Oh nanti akan kemana, nggak bisa. Karena masih konteks kalau tafsir bicara dalam berarti ya? konteks penegakan hukum, apalagi ini hukum pemilu, kita nggak bisa. Sesuatu yang mau ditafsir ya nggak bisa. Tapi kalau jelas, ada direksinya jelas, ada arahan memenangkan pasangan ini, itu baru jadi isu. Gitu. Jadi kalau kita akan aura saja- habis energi, bos. Kalau Anda tanya lagi bolak-balik, pasti akan Oke. habis energi. Oke. Cuma saya hanya pengen melihat sisi positifnya, bukan hanya dalam konteks kegerindraan, Oke. tapi dalam konteks kepemimpinan nasional ya. Dikatakan misalnya ada kemampuan terbaik dari seorang presiden, sudah bergulir atau menular Auranya bertransfer pindah gitu ya. ke sosok menteri yang ada di sekitar. Menurut saya itu hal yang positif. Oke. Bang Panggi, apakah pernyataannya Pak Budi Gunawan itu normatif atau bisa kemudian kita sebut itu sebagai sebuah endorsement seperti yang banyak dibahas di mana-mana? Iya, sebetulnya endorse ini ketika Habib juga hadir waktu rilis survei saya itu kan, waktu mungkin satu-satunya lembaga survei yang mengatakan seberapa besar pengaruh Pak Jokowi dalam mengendorse preferensi pilihan masyarakat kan ada di angka 20%. Dan itu cukup besar sebetulnya, signifikan pengaruh bahwa apa yang diarahkan atau diperintahkan atau yang menjadi sinyal atau kode atau dukungan Pak Jokowi akan diikuti oleh pengikutnya. Itu ada di angka 20%. Dan dari 20% itu kalau kita cross step datanya ke Pak Ganjar, Pak Anies, Pak Prabowo, itu signifikan ke Mas Ganjar. Yang kedua ke Pak Prabowo, baru ke Pak Anies. Nah, itu soal endorse ya. Nah, saya khawatirnya dari awal tadi kan, mohon maaf gitu, ternyata endorse ini tidak hanya datang dari presiden, sekarang datang tiba-tiba dari BIN. Ini yang buat kita di luar logika kita, dan saya kaget lagi bahwa BIN ini, apalagi Pak BG ini nggak suka panggung depan, nggak suka pidato, nggak suka apalagi membuat gimmick-gimmick atau kode-kode itu bukan kebiasaan beliau selama ini. Jadi apa saya katakan ini adalah kejutan gitu, yang membuat saya juga cukup kaget gitu kok. BG sebagai kapasitasnya BIN sudah mulai bicara tentang sinyal, soal kode, soal aura, dan soal kerutan wajah. Itu kan 3 hal itu selalu disampaikan. Dan itu rangkaiannya tidak bentangan empiris satu saja, tapi Pak BG ini sudah mulai dari kerutan waktu Pak Prabowo kan, bahwa itu pindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tapi ini hanya soal rambut putih yang belum, itu hanya soal waktu kan. Nah, kemudian muncul lagi yang kedua adalah soal aura yang sudah pindah. Apa yang disampaikan Habib tadi, ya saya setuju juga bahwa memang itu hal yang positif. Kan dalam penyelenggaraan negara, pemerintahan ini juga harus saling mendukung, tidak mendowngrade ya, tapi saling mengapresiasi. Ya ini kan juga apalagi menterinya Pak Jokowi juga ya, sebetulnya. Artinya pembantu tentu mengapresiasi presiden mengapresiasi pembantu itu biasa saja. Tapi memang yang menjadi persoalan dalam konteks ini, yang menjadi lapangan kita hari ini agak sulit saya memahaminya. Memang kan BIN ini standarnya kan adalah penyelenggara negara juga, sama dengan KPU, Bawaslu. Dan statement-statement yang disampaikan ini, di satu sisi yang disampaikan Habib dengan Bang Renanda tadi kan bilang bahwa ini justru bagus supaya bisa diantisipasi. Kalau Bang Renanda bilang kan bagusnya di roundtable aja, tidak disampaikan ke publik. Tapi di sisi lain saya melihatnya kok beda gitu, bahwa pemilu yang kalau kita lihat politisi kita yang terlalu partisan ya, nah ini kan menunjukkan menurut saya seolah-olah terkesan ya masyarakat menilai
Tapi pengamat mungkin juga menilai tidak saya saja. Mungkin boleh dicek pendapat pengamat memang kurang tepat ya. Direct man and direct place-nya itu enggak pada posisi yang tepat bahwa penyampaian konteks itu Bin bicara itu saya nggak tahu apakah kecoplosan atau ini memang beliau dalam konteks glamor diskusi santai. Tapi ini pertemuan yang begitu besar yang formal di Papua membuat seolah-olah pemilu kita kok kita merasa ini partisan gitu. Partisan dalam konteks Bawaslu yang dibilang tadi. Saya setuju bahwa Bawaslu memang konteksnya sekarang dengan KPU saja distrustnya. Padahal kita hanya percaya ke siapa lagi sekarang. Kalau bukan ke Bawaslu sama KPU. Tapi runtunan bagaimana rentetan kasus KPU yang prima, kemudian yang kemarin Partai Umat, terus bagaimana mereka konflik, kemudian hari ini KPU dibuat konteks seperti ini, tambah Bawaslu juga konflik sama KPU-nya. Nah ditambah BIN lagi, jadi makin complicated jadinya. Jadi saya pikir ini pemilu belum, tetapi distrust itu mulai dibangun gitu. Oke. Jadi mestinya kita membangun pemilu itu yang dibangun itu Bang Rehan adalah trust building, kepercayaan publik bahwa KPU itu bisa dipercaya, Bawaslu bisa dipercaya, Lembaga negara. BIN dalam konteks ini juga bisa dipercaya bahwa Meskipun tadi juga kita tidak bisa menyampaikan bahwa ini kan bisa saja sebuah hal yang positif, apresiasi terhadap seorang menteri dari seorang presiden dan sesama lembaga negara juga begitu. Positif. Buktinya elektabilitas Pak Prabowo berapa survei kan naik. Nah, mungkin itu Habib juga memahami itu. Jangan-jangan endorse. Saya nggak serendah itu juga. Artinya bukan hanya dalam konteks kegerindraan, tapi dalam konteks kenegaraan. Ya. Artinya yang paling banyak mengendorse Pak Jokowi mengendorse siapa yang paling banyak? Mas Ganjar satu. Yang kedua Pak Prabowo. Yang ketiga setahu saya mungkin ada Pak Erick Thohir dan beberapa lagi yang paling banyak di endorse. Nah tapi mungkin pengaruhnya Pak BG juga perlu diuji endorse Pak BG terhadap elektabilitas itu. Jadi apa maksudnya saya nggak paham. Biasanya pasti ke asbabun nuzulnya ada. Ngomong ini apakah beliau alamiah atau betul-betul beliau tidak sadar atau betul-betul memang ada upaya untuk bandwagon effect. Ya, apakah itu kemudian juga hanya pernyataan sebagai seorang pribadi atau kemudian mewakili lembaga, itu yang kemudian tentu hanya Pak BG yang tahu. Tapi tadi menarik juga ketika ini akhirnya butut-bututnya Bang Habibur Rahman menjadi distrust menurut Bang Panggi yang akhirnya menuju ke tahun 2024. Nah itu bagaimana soal distrust terhadap pemerintahan, soal netralitas di pemilu 2024. Tapi dijawabnya nanti Bang, kita break dulu, kami segera kembali sesaat lagi.